Shalom, Bapak, Ibu, Saudari. Selamat pagi. Mari kita mulai saat teduh kita untuk edisi hari ini. Hari Rabu ya, tanggal 5 Januari tahun yang baru, tahun 2022. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita sampailah di tahun yang baru ini. Segala ucapan syukur kita berikan pagi hari ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersekutu juga dengan saudara-saudari kita dimanapun kita berada. Kita tetap percaya roh kita, roh yang ada dalam diri kita, memampukan kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Puji nama Tuhan, haleluya. Marilah Bapak Ibu Saudari, kita angkat lagu pujian ini. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kubuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudari yang bisa juga mengangkat pujian ini, mari kita bersama-sama menyanyikan. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup, di altarmu menyembah. Rohmu yang hidup, penuhiku, datang urapi. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu, hidupku bagimu.
hidup kembali. Bapak dengar bisa. Buka, udah. Hati Tujuan berserakan di hadirat kau ambil alih seluruh hidup di altarmu menyembahmu di altarmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami. Tuhan, kami sungguh bersukacita pagi ini Tuhan, kami berbahagia oleh karena Tuhan yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kegembiraan hari-hari ini Tuhan dalam keluarga-keluarga kami. Tuhan, saatnya kami membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Kau buka hati pikiran kami, Kau urapi kami semua, terlebih khusus hamba-Mu, Bapak Pendeta Bram Manaha yang akan memimpin pembacaan firman pagi ini Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Kodek, share screen Kodek. Oke, kita akan membaca Alkitab firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang keempat. Apakah kelihatan di screen masing-masing ada ini Bilangan pasal 4? Oke, kita akan bacakannya sampai ayat ke berapa, Pak Ram? Kita ke 23 aja. Oke. 20 lah. Bacakannya 20 dari ayat ya. pertama sampai ayat 23 ya. Dimulai dari Pak Bram ya. Silakan Pak Bram. 22 ayat aja. Ya, 22 ayat. Silakan Pak Bram. Begini firman Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Maya, ayat 3 dan 4. Ya, ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ayat 4, pekerjaan jabatan orang kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Bu Cuke, ayat 5 dan 6. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Ayat 6, di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Ayat 7 dan 8 bisa dibacakan oleh Apiam. Bilangan 4 ayat 7. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua. Dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Ayat 8. Di atas semuanya itu, mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Ayat 9 dan 10 bisa dibacakan oleh anak-anak rumah singgah putri. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua
dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Terima kasih. Ayat 11, di atas mezbah dari emas itu, mereka harus membentangkan selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Ayat yang ke-12, lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Ayat 13, dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Ayat 14, sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyedok, bokor, penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Ayat 15:6, Ayat Bu Mai. 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. 16. Tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segala rumah kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Ayat 17. Ayat 17. 9. Berfirman kepadamu. Ayat 17. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Ayat 19, inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Ayat 20, tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati. Adik-adik rumah singgah, anak-anak rumah singgah, ayat 21 dan 22. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Ayat yang ke-23, kita mari bacakan bersama-sama ya. Ayat 23, 1, 2, 3. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib tugas. Mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, saatnya mari kita berdiam diri karena kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi selama 5 menit. Dari jam 5:26 sampai jam 5:29 ya Bapak Ibu Saudari, kita akan merenungkannya. Dalam perenungan Bapak Ibu Saudari, mintalah tuntunan bimbingan dari Roh Kudus sehingga semakin memaknai, mengerti, memahami firman Tuhan yang direnungkan. Kami persilakan Bapak Ibu.
Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah sama-sama tadi ya merenungkan firman Tuhan. Kita baca dan dengarkan tadi. Ini saatnya, mari kita menyimak dan mendengarkan uraian dan rema yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Bramana. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya, selamat tahun baru. Semoga liburannya Selamat menyenangkan tahun ya. baru. Ya luar biasa. Saya aja yang nggak kemana-mana, jaga kos karena kami masih wajib swab, jadi malas saya keluar. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari hari ini kita masih bisa bertemu itu karena anugerah Tuhan, di mana Tuhan masih mempercayakan kita untuk memasuki tahun yang baru dengan tentu tugas-tugas yang Tuhan siapkan untuk kita pun kerjakan di tahun 2022 ini lebih baik lagi untuk kemuliaan namanya. Nah, dari pembacaan kita ini menarik sekali. Saya akan bacakan 3 ayat dari pembacaan kita tadi, yaitu ayat 3, 4, dan 23. Di situ dikatakan, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Ayat 23, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan kemah pertemuan. Nah, dari 3 ayat ini bahkan keseluruhan ayat yang sudah kita baca tadi, saya dapat terima bahwa kita sebagai anak Tuhan wajib tugas untuk melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa kita bukan hidup dalam perjanjian lama, di mana hanya orang-orang tertentu, suku tertentu, kelompok tertentu yang boleh melayani di kemah pertemuan Tuhan atau bait Allah, tetapi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam masa anugerah, di mana hidup di dalam hukum Kristus, di mana kita juga adalah kelompok imamat. Jadi kita setiap personil yang sudah mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah pengikut Kristus, maka kita adalah imamat, dan imamat kita itu lebih tinggi daripada imamat Harun. Ya, kita adalah imamat yang rajani. Artinya kita punya level keimaman kita itu levelnya di atas imamat Harun, karena kita sesuai dengan imamat Kristus dari mazhabnya Abimelek ya. Jadi Melkisedek, bukan Abimelek, imam Melkisedek. Jadi imamat rajani. Nah, oleh karena itu Petrus katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu dipanggil, dijadikan sebagai masyarakat kelompok komunitas yang kudus di hadapan Tuhan. Dan bukan itu saja, tapi kita juga menjadi imamat. Jadi kita juga dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar ya dari Bapa di sorga. Nah, oleh karena itu kalau hari ini kita menamakan diri kita sebagai orang Kristen, kita harus punya sebuah kewajiban untuk terlibat aktif di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi pekerjaan Tuhan ini tidak dikerjakan oleh orang-orang yang sekolah teologi saja untuk mengerjakan. Tidak, kita semua sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, wajib mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu kita harus kerjakan. Nah,
kemudian mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu bukan harus menjadi pendeta lalu berkhotbah, tidak. Karena pekerjaan Tuhan itu begitu multidimensi. Jadi seringkali saya katakan bahwa pemahaman orang terhadap pekerjaan Tuhan begitu sempit. Mereka berpikir bahwa oh saya harus ke gereja, kemudian saya terlibat aktif, memimpin pujian, main musik, singers, dan seterusnya. Itu bagian kecil dari pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan itu skopnya besar, yaitu kita punya profesi, keahlian di bidang apa, itu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan apapun yang kamu kerjakan seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang menjadi tugas kita, pekerjaan kita, profesi kita harus kerjakan itu sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, bukan kepada bos kita, bukan kepada majikan kita, bukan kepada pemimpin kita di mana kita bekerja. Tidak, kita kerjakan itu untuk Tuhan. Nah, dengan demikian maka kita akan mengerjakan itu dengan maksimal. Kita akan kerjakan itu secara profesional, kita kerjakan itu dengan penuh integritas yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, bukan hanya itu, Yesus pun katakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi Yesus pun memberikan contoh, teladan, bahwa Bapaknya di sorga bekerja sampai masa di mana Yesus Kristus ada di tengah dunia, makanya dia pun bekerja. Ya, dia kerjakan banyak hal, ya, banyak hal yang dia kerjakan yang tidak dicatat, karena Rasul Yohanes mengatakan bahwa kalau apapun yang dikerjakan oleh Yesus itu kalau dicatat semua, maka bumi tempat tinggal kita ini tidak memuat kitab-kitab yang ditulis. Nah, oleh karena itu hal-hal yang dicatat adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses atau visi misi keselamatan, gitu. Nah, jadi Yesus pun memberikan contoh bahwa dia pun bekerja, ya. Nah, kemudian bukan hanya Yesus sendiri memberi contoh, tapi dia pun ingin supaya kita bersama-sama. Dia mengajak kita, ya. Dikatakan dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Yesus memberikan sebuah ilustrasi dengan mengajak bahwa mari kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Nah, mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga yang mengutus Yesus Kristus sebagai Sang Firman, sebagai Sang Putra, ya. Karena kerjakan itu selagi masih siang. Jadi kata siang ini adalah kata simbolik tentang kehidupan. Jadi selagi kita masih hidup ini, mari kita kerjakan. Karena ada waktunya akan malam di mana orang tidak bekerja. Artinya malam ini simbol daripada kematian. Kalau kita matikan kita tidak bekerja lagi. Nah, oleh karena itu selagi masih ada kesempatan, saya katakan selagi masih ada nafas di dalam hidup ini, mari kita kerjakan apa yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi bangsa, negara, dan seterusnya, gitu. Nah, ini yang kita sebagai orang Kristen harus terlibat aktif di dalamnya. Jadi seringkali saya ditanya, Pak Bram, kalau sudah pensiun, apa yang kira-kira mau dikerjakan? Saya bilang, kata pensiun ini pun harus dikategorikan. Saya bilang, kalau secara struktural mungkin saya katakan usia saya kalau bisa 60 pensiun lah, jangan dipaksa lagi. Nah, gitu ya. Tapi secara fungsional seumur hidup saya, selagi saya masih bernapas, saya harus melayani Tuhan. Begitu. Nah, tidak harus kan di gedung-gedung gereja kan. Nah, saya ketemu orang juga saya bisa melayani mereka, begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita di tahun 2022 ini, mari kita aktif, ya, dalam pelayanan baik di gereja lokal kita masing-masing ataupun di dalam pekerjaan kita. Mari kita kerjakan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita merasa bahwa saya kerja untuk orang lain, menguntungkan orang lain. No, kita kerjakan itu untuk Tuhan, gitu ya, apapun itu. Nah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita di tahun 2022 ini.
sehingga apapun yang kita lakukan di tahun 2022 ini jauh lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian pagi hari ini. Nah, kiranya memberkati kita, dan silakan untuk teman-teman yang ingin berbagi rema dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan, silakan. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Bramana yang menguraikan kepada kita firman Tuhan yang kita renungkan, kita dengarkan pada pagi hari ini. Silakan kepada kita semua yang mau menyampaikan rema yang didapat dari ayat mana, kami persilakan. Tapi sebelum ke Bapak Ibu Saudari mungkin ya, ada yang berbagi rema, melihat dari ayat per ayat tadi, bagaimana mereka harus memperhatikan firman Tuhan, di mana ya di ayat 17 itu seperti itu sangat menjadi perenungan saya. Ayat 17, mulai ayat 17 itu bagaimana Tuhan hanya berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat yang ke-17, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat yang itu yang paling duluan kan? Kepada kedua orang ini, kedua orang yang harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan berfirman, ya berarti keduanya harus mendengarkan dengan cermat. Sampai-sampai di ayat yang ke-18 itu Tuhan mengingatkan, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaum jangan musnah, binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Nah, ini mengingatkan bagaimana orang-orang Lewi, yaitu berarti kan memang dari sukunya Lewi, suku Musa dan Harun kan suku Lewi. Jadi ini memperhatikan benar-benar apa yang Tuhan telah firmankan untuk keturunan mereka. Apa-apa yang perlu mereka perhatikan, apa yang perlu mereka lakukan. Karena ini bukan hanya hidup mereka saja yang harus kudus, tapi juga memperhatikan segenap tingkah laku mereka kalau masuk atau memperhatikan juga barang-barang yang ada di tempat yang maha kudus itu. Jadi mereka juga memang hidup itu dengan penuh kekudusan, dengan tata cara yang sangat rumit. Kalau menurut saya sih ini karena memperhatikan benar-benar apa yang Tuhan firmankan itu, berarti kekudusan itu sudah melingkupi kehidupan spiritual mereka maupun jasmani, dan barang-barang yang di sekitar mereka pun mesti juga dikuduskan. Gitu. Apa yang menjadi di pikiran saya, berarti kekudusan itu tidak hanya dalam spiritual saja, tapi kelihatan tubuh jasmaninya juga. Ya kalau begitu, berarti memang menjadi umat pilihan Tuhan, umat pilihan, umat perjanjian itu nggak gampang, karena melingkupi udah kekudusan di segala sisi. Dan juga orang-orang yang diberikan tugas itu dengan cermat. Ini firman Tuhan sudah memberikan tugas perinci kepada mereka, yang tugasnya ini apa. Jadi semua mendapat pekerjaan, tugas, kewajiban, tanggung jawab yang tercatat. Maksudnya tercatat, berarti terperinci udah. Jadi itulah, dalam hal ini masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab pelayanan di mana, apa yang harus dilakukan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memperhatikan itu berarti harus menggunakan baik mata rohani maupun mata jasmani, apa yang sudah dikerjakan oleh seseorang. Seperti saya juga, berarti apa yang kamu lakukan?
Jadi benar tadi kata hambanya, Pak Pendeta Bram, pertanggungjawaban kepada Tuhan. Seperti kepada siapa? Tuhan. Dalam pekerjaan, lakukanlah sungguh-sungguh. Nanti bagaimana nanti? Ya berarti Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Seperti seorang bos atau seorang tuan di mana aja pasti dia nggak mau ini tugas sudah ditetapkan, lakukan tugas. Ya, itulah dia dalam hal-hal itu ada masing-masing memiliki tanggung jawab. Dan saya juga berpikir dalam pekerjaan kehidupan ini tidak lepas dari komunitas rohani, komunitas pekerjaan. Wah, itu perlu waktu. Memang kita perhatikan pekerjaan. Jadi saya juga pikir, aduh, kalau melalaikan pekerjaan sesuatu, kayaknya nanti kita akan dapat peringatan. Saya juga pernah bekerja, dan kalau hasil kerja saya tidak bagus, saya diperingati. Dapat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, bahaya, bisa sesuatu yang terjadi sama saya. Itu rema dari saya. Perhatikanlah apa Tuhan berfirman dalam kehidupan ini. Itu dari saya, Pak Pendeta, dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini ada saudari kita atau saudara kita, kayaknya saudari kita ya, yang baru bergabung, yaitu Wesley Langi kedua. Tadi kami membaca dan merenungkan dan mendapat uraian dari hambanya, firman Tuhan yang dituliskan oleh Musa di kitab Bilangan pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Saatnya ini kami akan saling membagikan rema yang kami dapatkan di pagi hari. Jika di antara Bapak Ibu yang mau membagikan remanya, kami persilakan. Mungkin dari saudara kita Apiang, Bu Yuke, adik-adik, anak-anak rumah singgah Putri mau berbagi rema, kami persilakan. Cuma di sini Pak Pendeta, mungkin ini aku harus bertanya. Di ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Sepertinya memang ada ketetapan. Kenapa? Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Nah, pertanyaannya begini, kalau gitu sebelum mencapai umur 30 tahun itu, mereka apa yang mereka lakukan, Pak? Ini. Pak, boleh dibuka mic-nya, maaf, Pak. Belum open mic. Sorry. Tadi saya batuk, jadi saya ya usia sebelum 30 tahun itu mereka hanya jadi umat biasa saja, menjadi pendengar, menjadi pokoknya ikut dalam ibadah saja, tapi tidak boleh mengambil bagian. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus usia 30 tahun baru boleh melayani di Bait Allah, gitu kan. Nah, karena memang dalam aturan Taurat sebelum usia 30 tidak boleh mengambil bagian di dalam tugas di Bait Allah. Ya, oleh sebab itu usianya harus 30 tahun. Nah, gitu. Makanya pertanyaannya kan para polemikus itu usia 13 tahun sampai dengan 29 tahun itu Yesus kemana aja? Ya ada di rumah. Ya, sambil belajar belajar Taurat kan. Anak-anak laki itu mereka masuk ke sinagog untuk belajar aja, mempersiapkan diri sampai usia 30 baru tampil kalau yang mau jadi rabi ya tampil di depan umum untuk mengajar, kan begitu. Gitu.
Ini khusus untuk tugas keimamat ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Apakah masih ada antara kita yang mau berbagi, Rema? Kalau sudah cukup, Ya, oh silakan Bu Yuke. ya, aku cuma sebentar aja. Ini ayat yang 12 sama ayat yang 13. Yang 12 dia katakan, lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas selai kain ungu tua dan menggulungkannya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Ya, dan ayat yang 12 dia bilang, dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan selai kain ungu muda ke atasnya. Jadi ini yang penekanannya ini di ayat yang ke-13, lalu mereka harus membersihkan mezbah itu. Ya, kalau menurut saya itu mezbah itu ya diri kita ya, mezbah tubuh kita. Jadi mezbahnya Tuhan, membersihkan dari debu. Artinya kita harus membersihkan dari segala sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Debu itu melambangkan kotoran ya. Jadi membersihkan dari setiap kotoran, dari apapun yang melekat di atas mezbah yang tidak berkenan, yang tidak baik, itu kita bersihkan dari dalam mezbah dan membentangkan selai kain ungu. Kain ungu ini mungkin melambangkan kesucian ya Pak ya, Pak Bram. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan ya, kayak gitu. Jadi setelah kita membersihkan dan kita menudungkan dengan kemuliaan dari Tuhan. Ya, itu aja kali Pak Dek. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Bisa lebih diperinci sama Bapak Bram. Iya, dalam diri kita ini kan bait Allah sekarang kan, bait Allah dalam mengiring Yesus itu kan tidak lagi bait Allah secara fisikly, tetapi bait Allah secara rohani. Jadi kita ini kan bait Allah kata Rasul Paulus. Nah, kalau kita adalah bait Allah, maka ya kita di dalam diri kita juga ada yang namanya mezbah. Nah, makanya kita kan mempersembahkan korban pujian, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan dari diri kita itu ya melalui diri kita ini gitu. Jadi tidak lagi bakar korban-korban yang secara fisik lagi, tapi apapun yang kita persembahkan dari hidup ini ya kita harus persembahkan dengan yang terbaik gitu. Kelakuan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, semua hal yang ada dalam diri kita harus persembahkan dengan baik dan benar, dengan maksimal itu. Amin. Oleh karena itu ya seperti Ibu bilang tadi, kita harus jaga hidup kita ini benar-benar. Nah, kita kan tidak mungkin menjaga sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan. Oh, Tuhan untuk membantu kita untuk melakukan semua itu. Gitu. Iya, amin. Oke, saatnya jam 5:53 kita ada waktu. Oke, kita nyanyi lagu yang tadi juga. Yuk, kita nyanyikan lagu ini. Lalu setelah kita nyanyikan lagu ini, kita mintakan ya kesediaan Ibu Yuke ya untuk doa respon firman Tuhan. Iya. Setelah doa respon firman Tuhan, kita minta juga Pak Bram, Pak Pendeta Bram ya, mendoakan juga nih Pak Bram untuk
doakanlah ini ya, suami dari Ibu Lin itu Lari Durham. ya. 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 Kita doakan juga ya Pak Bram, WAFM dan pelayanannya. Doakan juga untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan, pekerjaan. Dan di sini juga ada anak-anak rumah singgah yang masih sekolah ya. Mungkin juga ada di antara kita di sini yang punya pergumulan pribadi masing-masing. Bisa juga nanti mungkin mau didoakan ya. Oke, mari kita nyanyi lagu ini. Ya, silakan. Minta doa juga buat papa saya lagi sakit. Sakit apa, Bu? Ini tiba-tiba udah nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Jadi udah di tempat tidur. Oke. Oke. Iya, mari kita nyanyi pujian Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaat. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Rohmu yang kudus, ya. Ku buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan-Mu tuh, renungan yang sudah dibawakan oleh Bapak Bram. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima remah-remah yang dari firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Biarlah renungan kami pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami.
boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, di mana kami mengiring akan Engkau Tuhan. Memasuki tahun 2022 ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami alami, tapi kami selalu yakin ketika kami bersama dengan Engkau, segala sesuatunya kami bisa lewati Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat Bapak Bram yang sudah menuntun kami dalam perenungan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Bapak Bram, berikan kesehatan, kekuatan buat dia di dalam dia melakukan tugas-tugas sebagai Tuhan, hamba-Mu sebagai gembala Tuhan. Tolong Engkau berkati dia Tuhan, rumah tangganya, suami istri, anaknya. Engkau berkati Tuhan, bahkan aktivitasnya, di mana saja dia pergi dan berada, Engkau sertai, Engkau urapi dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, biar dalam setiap aktivitasnya Tuhan, di mana saja dia pergi dan berada, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati juga Bapak Kodeks yang senantiasa setia, Tuhan menjadi moderator di dalam pelayanan saat teduh, Tuhan di WAFM Tuhan, Engkau berkati keluarganya, berkati Tuhan, apa yang dia rencanakan, apa yang menjadi masa depannya, biar semuanya ada dalam tangan Tuhan dan Engkau memberkatinya. Memberkati juga Ibu Maya Tuhan, Engkau berkati tugas-tugasnya sebagai guru, Engkau berkati dalam nama Yesus keluarganya, suami istri, Engkau berkati, Kau tolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga rumah singgah Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih sekolah, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, masa depan mereka kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak Apian Tuhan, sudah hadir pada pagi hari ini, Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan sentiasa mengalir memenuhi kehidupannya. Engkau berkati pelayanannya di mana saya dia pergi dan berada. Biarlah kasih Tuhan menyertai dia, bahkan dia boleh memenangkan banyak jiwa, diselamatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini, biar Engkau memberkati bahkan mereka yang tidak hadir, yang belum sempat hadir Tuhan, mari Engkau tolong memberkati mereka Tuhan. Berkati juga setiap pemirsa yang mungkin mendengarkan berita firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, siapapun mereka Tuhan yang belum diselamatkan, Engkau meselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jamahan dari Tuhan mengalir memenuhi kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapak Surgawi yang baik, kami serahkan akan program pelayanan daripada WAFM ke depan dalam 1 tahun ke depan. Biarlah Tuhan Engkau melangkahkan kaki bersama-sama dengan kami semua individu di dalamnya, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu semata. Terima kasih Bapa di surga, sehingga melalui WAFM ini Tuhan Yesus boleh nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa diselamatkan, dipulihkan. Terpujilah Engkau Bapa. Saat ini juga tak lupa kami berdoa untuk Pak Leri Durham yang ada di Amerika Serikat, untuk kesehatannya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah kesehatannya, dan pengobatannya biarlah berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan rintangan, sehingga beliau kembali pulih, kuat, dan mengambil bagian terus dalam pelayanannya sebagai seorang full-timer dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa supaya obat-obatan yang dipergunakan untuk pemulihan beliau Tuhan urapi, berkati, sehingga melaluinya dapat menolong beliau dalam proses kesembuhannya. Terima kasih Tuhan, tim medis, dokter yang menanganinya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga urapi, sehingga dengan tangannya yang terampil, dengan intelektualnya dapat memberikan solusi-solusi terbaik untuk pemulihannya. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Bulin sebagai istri supaya tetap kuat dan berikan kekuatan fisik secara khusus kepada beliau, sehingga dapat menjalankan semua tugas tanggung jawab rumah tangga dengan baik, dan juga dalam pelayanan apologet dan juga pemberitakan firman Allah
di berbagai tempat. Tuhan pun memberkati. Terima kasih Tuhan, terus Engkau berikan semangat baru, tapi Roh Kudus tetap membakar jiwanya sehingga beliau tetap setia untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Semua kami anggota WAFM, mari Tuhan juga berkati semua setiap kami dengan tugas masing-masing untuk mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami akan kembali untuk beraktivitas. Sebelumnya mari Engkau berkati kami sekalian. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih mesra Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun dan melimpah atas hidup kami sekalian saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Tuhan berkati. Pagi semuanya, pagi. Shalom. Pagi. Tuhan Yesus Shalom, memberkati. shalom. Yang mau